dimensi yang lebih tinggi itu, dia sudah berbicara tentang mentransfer energi yang tak terhingga tersebut. Iya. Dia sudah bercakap tentang itu. Makanya pada saat itu mungkin orang belum banyak yang mampu menerima pemikiran tersebut. Iya. Tapi hari ini itu sudah jadi hal yang biasa. Nah, pemikiran-pemikiran ini sebenarnya yang mau kita lestarikan, bukan lagi ajaran-ajarannya ataupun merubah-rubah ajaran-ajaran tarikat yang memang sudah pakemnya seperti itu ya. Nah ini tadi saya sampaikan nih di buku-buku beliau nih yang saya bawa, salah satunya ada teknologi Al-Quran, Kapitas Lekta, ini pun ada buku biografi beliau. Jadi pemikiran-pemikiran beliau itu memang kalau mau kita diskusikan, memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Iya. Baru di tatanan pemikiran beliau saja. Makanya saya pikir bagi saya beliau ini adalah seorang sosok ulama yang mujaddid. Iya, pembaharu. Iya, pembaharu. Melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah dalam menjawantahkan ya, dalam mengartikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Saya pun sepakat tuh. Kalau dibilang seorang pembaharu, saya sepakat sekali. Pernah saya dulu tanya tentang buku Isra Mi'raj itu untuk mencari yang ilmiah. Di toko-toko buku besar nggak ada dijual. Oh, ada. Bahkan mereka yang biasa jual buku itu bilang mana ada. Penjabaran secara ilmiah itu. Memang itu ibaratnya trademarknya beliau lah. Iya. Ketika beliau mampu menjabarkan Isra Mi'raj itu secara ilmiah. Dan saya pikir begini ya, kalau kita tidak apabila ada sebuah teori baru ini hanya bisa dikalahkan ataupun dipatahkan apabila ada teori yang lain yang mengalahkannya, kan begitu ya. Iya. Nah, ketika kita berbicara Isra Mi'raj, di sini saya melihat beliau Isra Mi'raj itu berarti kita berbicara tentang jarak, berbicara tentang waktu, berbicara tentang ruang, kan begitu. Beliau memakai hukum-hukum ruang, jarak, dan waktu beserta kecepatan dalam menganalisanya. Itu yang bagi saya sebuah terobosan gitu. Iya, terobosan besar lah ya. Sebuah terobosan besar. Cuman itu tadi ya. Lagi dan lagi pada hari ini hal-hal ini kurang diperhatikan ataupun kurang menjadi sebuah topik pembahasan lagi, baik di pengikut-pengikut beliau sendiri pun, sehingga inilah yang saya pikir harus kita lestarikan. Iya. Kita harus lestarikan kembali ya. Beliau juga sering menyampaikan bahwa tarikat yang benar itu harus berada di atas syariat yang baik. Nah, jadi artinya sampai hari ini tidak ada ajaran ataupun pemikiran beliau yang sebenarnya tidak sejalan. Betul dengan Al-Quran dan hadis. Iya. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Ini kembali lagi ke foto tadi ini, kita lupa sekejap. Tadi ini ada juga foto seminar internasional. Jadi beliau itu tahun 90-an itu sebenarnya sudah membuat seminar-seminar internasional berskala internasional. Bahkan beliau juga membuat seminar-seminar hampir di universitas-universitas besar. Iya. Ada di Brawijaya, di UI. Jadi kampus saya jadi. Di USU. Bahkan seminar yang itu dihadiri lebih dari 1000-an orang. Dan di situ beliau menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau di depan audiens yang multi struktur sosial ya. Jadi mulai dari pejabat-pejabat, intelektual, profesor, baik dari cendekiawan, juga dari aparat polisi, dari angkatan bersenjata, ABRI, dan lain-lain ya, bahkan sampai kepada kiai-kiai audiensnya. Jadi pemikiran beliau itu memang pada saat tidak terbantahkan. Betul. Tidak terbantahkan. Jadi saya pikir sangat sayang sekali ya, ada sebuah
pemikiran yang begini luar biasa tidak dilestarikan, Iya, iya. itu yang sangat sayang. Sayang. Kita lupakan pemikiran-pemikiran ini. Nah, insya Allah lah nanti pelan-pelan kita akan mulai menggali lagi ajaran-ajaran beliau, pemikiran-pemikiran beliau ya. Nah, di sini juga ada juga foto beliau dengan Presiden Soeharto itu pada ya ini tahun 93 kalau nggak salah, ini ketika pelantikan MPR ya. MPR ya. Nah, ini dengan Bapak B.J. Habibie, Pak Icmi, dengan Menko Kesra Azwar Anas. Ini kebetulan Bapak Azwar Anas ini salah satu murid beliau juga. Beliau juga ini. Dulu Waktu itu posisi menteri ya, Menko Kesra itu ya. ya, tapi Bapak Azwar Anas ini masuk tarikatnya itu pada saat jadi Gubernur Sumatera Barat kalau nggak salah. Sebelum jadi menteri ya. Sebelum jadi menteri dia udah. Nah, dengan Bapak Dr. Emil Salim, Dr. Jenderal Anton Sujarwo, Kapolri. dulu Kapolri, Anton Sujarwo. Berarti ayah guru hidup di berbagai kalangan ya, Bu? Ya, nah ini dengan Panglima Angkatan Darat Malaysia, Jenderal Tan Sri Datuk Muhammad Ghazali Cekmat. Nah, ini pun pernah juga berkunjung, dikunjungi oleh Konsul Amerika tahun 85, ada itu fotonya. Nah, keluarga diraja Malaysia juga. Nah, itu. Kok bisa dekat dengan Malaysia itu dengan tadi ada Jadi surau-surau beliau ini tersebar ya, tersebar dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia juga banyak, bahkan di Amerika juga ada, di Washington, dan itu surau suluk. Pernah, ya, surau suluk di Amerika itu. Jadi di Amerika ada, di Malaysia itu kalau nggak salah saya sekitar 9 apa 11 surau. Ada 4 apa 3 surau suluk di Malaysia. Nah, di Indonesia itu juga hampir ratusan. Iya. 700-an lebih. Iya, banyak ya sampai sekarang. Nah, itu tetap dilestarikan sampai hari ini, tetap dilestarikan ya. Nah, jadi artinya pemikiran-pemikiran beliau inilah yang sebenarnya sudah banyak dilupakan. Ya. Nah, hanya saja mungkin sebagai apa ya, sedikit menutup dari pembicaraan kita hari ini ya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Ajaran tarikat itu, pemikiran itu, kita harus tahu bahwa ajaran-ajaran tarikat ini masuknya bukan dalam tatanan pikir. Iya. Jadi bukan dalam fisutur ya. tapi fisudur. Bukan dalam akli, tapi nakli. Ya, rasa ya. Nah, di sini yang salahnya ketika orang-orang berbicara tentang tarikat tapi dalam persepsi berpikir tanpa mampu menyentuh alam zikir. Ya. Nah, ini kacau. Sama ketika saya ditanya tentang keberadaan Tuhan. Nah, jadi waktu itu ada satu pejabat tinggi dari negara asing ya, bertemu sama saya, berbicara tentang where is God, di mana ada Tuhan. Dia mampu menjabarkan proses itu, proses manusia mengklaim bahwa itu Tuhan itu ada, itu luar biasa. Dia bisa menjabarkan. Nah, dengan segala macam pendekatan ilmiah juga dia sampaikan. Sampai dia bilang there is no God, tidak ada Tuhan. Iya. Jadi dia tanya sama saya, bagaimana pertanyaan itu? Saya bilang begini, kalau kita mau berbicara God, Tuhan, kalau kita mau berbicara unlimited being, unlimited one, apapun itu namanya, maka harus dilakukan 2 pendekatan, tidak bisa 1.
yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan spiritual. Iya, iya. Apabila Anda tidak menemukan di dua tempat tersebut, baru Anda bisa mengatakan Tuhan itu tidak ada. Sama dengan apa pemikiran-pemikiran Bapak Profesor itu, kalau dalam analisa pikir, maka tidak akan mampu kita menembus alam zikir. Iya, pas. Kalau kita mau berbicara tentang ajaran tarikat, kita mau berbicara tentang ismuzat, kita mau berbicara tentang lataif, kita berbicara tentang ukuf, murakabah, dan lain-lain. Saya pikir secara teori banyak dipaparkan. Iya. Banyak dipaparkan. Di Google, di YouTube, kita bisa tahu kok sebenarnya. Iya, iya. Mau ajaran tarikat apa saja, sebenarnya dunia digital hari ini, itu kita bisa tahu. Cuman pertanyaannya, apakah kita bisa mampu menembus alam tersebut? Iya, iya. Apakah kita bisa merasakannya? Atau hanya sekedar menganalisanya? Nah, kebanyakan dari kita itu terkunci hanya kepada pembahasan analisa saja. Analisa saja, iya, iya. Kita tidak mampu menembus alam spiritualnya karena tidak mengamalkan. Betul. Nah, sehingga guru-guru ini, ayahanda guru itu hanya dicari figurnya. Maka ketika dia berpulang, seolah-olah Iya. seluruh ilmu dan ajarnya ikut berpulang. Maka dicari lagi yang lain, dicari yang lain. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur-jujur, dalam hal ini apa yang beliau sampaikan, walaupun sudah sampai ke dalam analisa pikir, itu belum selesai. Harus dicari di alam dimensi zikir. Iya, iya. Nah, ini yang mungkin sering terjadi khilafiyah ketika orang-orang membahas sesuatu secara ilmiah tapi tidak mendalaminya, tidak masuk ke dalam peramalannya. Iya, iya. Nah, atau sebaliknya, ada juga orang yang mengamalkannya saja, tapi tidak mempunyai dasar-dasar yang cukup banyak, sehingga yang terjadi digantinya tiap hari dia berganti guru terus karena guru yang ini rasanya kurang sedap misalnya kan. Nah, ganti yang baru, ganti yang baru, ganti yang baru. Terus bagaimana kalaulah mengenal makrifat itu adalah mengenal Allah, mengenal Tuhan. Bagaimana kita mampu mengenal Tuhan apabila kita belum beristiqomah, belum bermujaadah, belum bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Bagaimana kita bisa menemukan itu? Nah, ini yang sering bias ya, ketika kita menganalisa segala berdasarkan alam pikir saja ya, tapi tidak masuk dia ke dalam dimensi zikir. Memang itu mudah mengatakannya, tapi berat mengerjakannya. Karena itu kalau kita bisa menembus yang tadi itu, makanya bisa saya katakan bahwa sebenarnya yang ditinggalkan ayahanda guru itu tepat seperti tadi. Pemikiran dan ajaran beliau itu tidak akan tergilas oleh zaman dan tidak akan lekang oleh waktu. Kurang lebih begitulah gambarannya. Jadi nanti kalau memang lebih detail lagi, kita akan mengupas buku-buku beliau. Ini saya senang datang hari ini. Nanti kita cari waktu yang lain untuk kita lebih pertajam lagi. Ya, kami sangat berharap lebih supaya ajaran ayah guru ini lestari. Insya Allah. Mohonlah kami diberi tunjuk ajar. Karena sudah masuk asar nih Mas Tejo ya. Kami pun dah ini sholat asar dulu kita habis itu berpulang ya. Iya Bi. Pamit lah ya. Iya Bi. Jadi gitulah Bi ya. Oke. Terima kasih Ustaz atas kunjungannya. Iya Bi. Jadi terima kasih. Bi. Ini balik ke Tanjung, sholat dulu lah kita ini ya. Sholat dulu ya. Langsung aja. Oke Ustaz. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi.